biaya lingkungan ini adalah spesifikasi atau jenis biaya kualitas yang dia spesifiknya khusus untuk permasalahan lingkungan. Jadi ini sebenarnya dia bagian dari jenis biaya kualitas. Ya, kemarin kita sudah tahu ya biaya kualitas itu apa ya. Nah, di biaya lingkungan ini adalah dia bagian dari biaya kualitas ya, kemudian karakteristiknya hampir sama. Nah, tapi dia khusus untuk yang terkait dengan permasalahan lingkungan ya. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara mengukur biaya lingkungan ya. Apakah sama dengan biaya kualitas pengukurannya, kemudian nanti kita akan pembebanan ya. Pembebanan biaya lingkungan ke produk. Kemudian nanti menilai siklus hidup produk atau life cycle ya. Kemudian nanti ada akuntansi pertanggungjawaban lingkungan yang berbasis strategi ya. Hari ini topiknya menurut saya cukup menarik ya. Jadi kita yang sebenarnya ini basicnya adalah ilmunya ekonomi, kemudian akuntansi ya, kita harus nanti belajar bagaimana sih mengevaluasi dampak lingkungan untuk perusahaan. Jadi apa hubungannya, kaitannya kaitannya bidang keilmuan kita dengan dampak lingkungan itu apa? Apakah kita harus belajar dampak lingkungan gitu ya? Sebenarnya kita cukup punya peran besar ya dalam mengatasi permasalahan lingkungan saat ini ya. Dari sisi apa? Dari sisi laporannya ya, dari sisi pelaporan di mana ternyata aktivitas lingkungan itu menimbulkan biaya ya. Ini cukup menarik ya. Jadi ini akuntansi lingkungan ini merupakan salah satu concern topik penelitian saya ya. Jadi saya concern di bidang akuntansi lingkungan ya. Jadi banyak penelitian saya yang saat ini saya kerjakan adalah terkait dengan isu-isu lingkungan ya. Jadi menurut saya cukup menarik ya untuk dieksplor, kemudian untuk diangkat menjadi topik skripsi masih sangat bisa dieksplor lebih banyak ya. Jadi masih sangat bisa. Jadi bagi saudara nanti yang mempunyai ketertarikan ya di akuntansi lingkungan atau manajemen lingkungan, ya silahkan bisa mempelajari ya dengan lebih mendalam. Nah, hari ini saya akan angkat topik CPO ya. Jadi CPO tahu, jadi dia minyak sawit ya, minyak kelapa sawit. Jadi CPO itu crude palm oil. Jadi di tahun 2000 sekitar 2018, akhir 2017 ya, Parlemen Uni Eropa itu memutuskan untuk menolak produk minyak kelapa sawit dari Indonesia ya, yang berlakunya mulai nanti tahun 2021 ini, akhir 2020 sudah diberlakukan. Jadi kenapa ya, padahal Indonesia itu adalah produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia ya, ini kapasitas produksinya seluruh Indonesia ya, dari seluruh produsen kelapa sawit itu kita punya 40 juta ton CPO setahun ya, dengan lahan luas kebunnya adalah 16,3 juta hektar ya. Ini sangat berlimpah ya produksi minyak kelapa sawit, di mana memang dikhususkan untuk kebutuhan pasar luar negeri ya, jadi kebanyakan untuk diekspor ya. Jadi ini bahan mentah ya. Nah, kenapa sih minyak sawit Indonesia ini ditolak masuk Eropa ya, masuk pasar Eropa? Karena menurut Parlemen Uni Eropa, produksi sawit kita itu ya, produksi sawit kita itu dalam proses produksinya adalah tidak memperhatikan isu lingkungan. Tentunya saudara masih ingat ya, di tahun 2000, sekitar 2015-2014 ya, kalau saudara ngikuti berita ada peristiwa kebakaran hutan ya di Riau dan Kalimantan, di mana itu menimbulkan dampak lingkungan ya, sampai asapnya sampai memenuhi seluruh kota ya. Masih ingat ya kejadian 6 tahun yang lalu. Nah, ternyata ya kebakaran hutan itu ya, menurut penelitian beberapa LSM ya, di bekas lahan kebakaran hutan itu belum lama setelah peristiwa kebakaran itu ternyata sudah ditumbuhi bibit sawit ya. Ini entah propaganda atau tidak, kita tidak akan sorot dari sisi politiknya ya, tapi kita akan sorot kenapa sih
perusahaan yang tidak memperhatikan isu lingkungan dalam operasional aktivitas kegiatannya dia, kegiatan bisnisnya, kenapa sulit ya untuk bertahan, bahkan untuk mendapatkan pangsa pasar aja dia di era sekarang dia sulit gitu ya. Jadi CPO Indonesia ini ditolak. Jadi dia kan berarti kehilangan market ya di pasar Eropa ya. Nah, karena perusahaan-perusahaan produsen CPO ya di Indonesia ini gencar ya, dia terkenal dengan eksploitasi masalah lingkungan ya, pembukaan lahan baru yang tidak memperhatikan isu lingkungan ya, dibakar, kemudian ditanami bibit sawit, kemudian ada isu lain, isu sosial, yaitu eksploitasi tenaga kerja di kebunnya ya, buruh sawitnya itu. Jadi banyak mempekerjakan anak-anak di bawah umur, kemudian banyak mempekerjakan perempuan untuk pekerjaan yang berat. Jadi untuk manen sawitnya itu banyak pekerja perempuan. Bayangkan ya, sawit itu kan kayak kelapa ya, walaupun tingginya nggak seperti kelapa, tapi apabila dikerjakan oleh perempuan ya, sungguh berat ya, itu pekerjaan berat. Nah, itu adalah eksploitasi tenaga kerja. Nah, kemudian saya mau open partisipasi ya semuanya. Semoga masih semangat pagi ini ya. Jadi gimana sih kinerja lingkungan perusahaan? Jadi tadi ada perusahaan yang tidak care dengan isu lingkungan, kenapa dia sulit ya untuk meningkatkan profitabilitasnya? Kenapa kinerja lingkungan ini bisa mempengaruhi profitabilitas perusahaan? Apa hubungannya ya? Gimana caranya menghubungkan? Nah, adakah kaitannya? Silahkan, saya open partisipasi, boleh ketik di Menti atau open partisipasi langsung ya. Yuk, pertemuan kita tinggal 2 lagi ya, lumayan untuk nambah poin. Silahkan. Mungkin bisa dijawab dari framework-nya biaya kualitas kemarin. Jadi ini kan mirip ya, biaya kualitas itu, biaya lingkungan itu adalah bagian dari biaya kualitas. Jadi mungkin masih mirip-mirip dengan topik yang kemarin ya. Jadi ini ada kaitannya ya. Jadi kenapa sih kinerja lingkungan perusahaan itu bisa mempengaruhi profitabilitas? Silahkan bisa buka-buka materi kemarin, ingat-ingat kemarin kenapa biaya kualitas bisa berdampak pada profitabilitas. Nah, ini sama, kinerja lingkungan bisa berdampak pada profitabilitas. Nah, gimana caranya? Ya, silahkan, saya open partisipasi. Nggak usah lama-lama ya, 1 menit aja. Oke. Bu, saya mau partisipasi. Oke, silakan Mbak Diva Martina. Silakan. Jadi kinerja lingkungan itu didefinisikan sebagai kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik dan menjaga kelestarian lingkungannya. Terus sedangkan profitabilitas itu sendiri merupakan kemampuan dari perusahaan untuk menghasilkan laba dalam satu periode tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan ini diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuannya menggunakan aktifannya secara produktif. Sehingga kinerja lingkungan ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dalam hal ini harus terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan dengan eksistensi sistem nilai yang ada di masyarakat dan lingkungan. Dengan laporan tahunan, itu dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana kesan tanggung jawab sebuah perusahaan ini terhadap lingkungannya, sehingga perusahaan tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan ini akan meningkat, sekaligus meningkatkan image dari perusahaan di mata masyarakat untuk membeli produk dari perusahaan ataupun menanamkan modal sebagai operasi dari perusahaan melalui investasi. Oke, terima kasih Mbak Diva sudah menjelaskan dengan sangat baik ya. Saya tangkap beberapa keyword dari penjelasan Mbak Diva tadi adalah adanya eksistensi sama apa tadi satunya image ya, brand image perusahaan. Jadi seperti yang Mbak Diva tadi jelaskan ya, tadi ada eksistensi bahwa kinerja lingkungan itu ternyata
bisa meningkatkan eksistensi atau apa istilahnya adalah perusahaan itu diakui atau diterima oleh masyarakat. Kemudian apabila diterima oleh masyarakat, dia diizinkan beroperasional, kemudian dia memperoleh akses sumber daya. Nah, setelah itu dia punya kemudahan-kemudahan ya, karena apa? Karena dia itu di mata masyarakat dia image-nya bagus ya. Tadi saya tangkap keyword-nya dari Mbak Diva ya, ada eksistensi sama image ya. Jadi betul bahwa kinerja lingkungan itu nanti pada akhirnya akan berdampak pada image perusahaan. Image itu penting karena apa? Karena kita mau jual produk ya, otomatis kita harus istilahnya meyakinkan masyarakat atau customer ya, calon customer kita kan masyarakat ya, meyakinkan calon customer kita bahwa ini loh produk saya bagus gitu ya. Nah, bagus itu dari beberapa indikator ya. Kemarin kita sudah belajar kualitas ya, itu kualitas. Kemudian kita nanti belajar pada apa namanya dampak lingkungannya ya. Kemudian kalau misalkan kita baca berita ya, pernah ada yang dengar kasusnya lumpur Lapindo ya di tahun berapa itu 2012 atau tahun berapa itu ya, lama sekali 2008 atau 2000, pokoknya sebelum 2015 ya. Lapindo itu dia kan apa isunya? Isunya adalah dia mengabaikan safety ya, dia tidak mengabaikan SOP pengeboran minyaknya itu sampai kemudian salah ngebornya kantong lumpur ya, kemudian satu kota di Sidoarjo itu ya sampai saat ini masih tidak bisa ditinggali ya, itu lumpurnya masih sampai banjir lumpur gitu ya. Nah, apa dampak dari kecerobohan PT Lapindo tadi dalam mengatasi permasalahan lingkungan? Akhirnya apa? Dia kesulitan keuangan ya. Nah, sama seperti kinerja lingkungan ini ya, kinerja lingkungan dalam frameworknya biaya kualitas itu adalah pada saat perusahaan mengabaikan ya atau kinerja lingkungannya buruk, kemudian citra dia di masyarakat buruk ya. Bayangkan ada perusahaan yang melakukan pencemaran sungai gitu kan. Nah, itu image di masyarakat sudah buruk. Masyarakat nggak mau ya, nggak mau beli produknya, atau bahkan belum sampai beli produk, belum sampai menjual produk, perusahaan itu belum sampai memproduksi produk, dia sudah kolaps duluan karena apa? Harus membayar biaya yang terkait dengan buruknya kinerja lingkungan dia ya. Jadi dia harus bayar biaya denda. Kalau Lapindo tadi harus bayar biaya ganti rugi seluruh penduduk Sidoarjo yang terdampak lumpurnya itu ya. Jadi itu bisa mengancam profitabilitas perusahaan. Gambarannya seperti itu. Oke. Kemudian ada Mbak Juli Aziza, Mas Alfa, sama Mas Dwi Ahmad Ansori yang partisipasi di Menti. Jadi Mbak Juli tadi ini menyebutkan bahwa profitabilitas itu mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial ya, betul ini. Kemudian profitabilitas bisa mempengaruhi kemampuan ini menghasilkan laba ya. Jadi nanti ada tanggung jawab sosial atau CSR keywordnya. Oke. Kemudian Mas Alfa ya, kinerja lingkungan ini sebagai bentuk andil perusahaan terhadap lingkungan ya, jadi dia care sama lingkungan, kemudian profitabilitas ini bisa meningkat apabila kinerja lingkungannya baik. Oke, good. Kemudian ada Mas Ahmad Ansori, jadi kinerja lingkungan ini bisa mempengaruhi citra perusahaan atau image tadi ya, oke. Nah, kemudian kinerja lingkungan perusahaan ini nanti kaitannya sama CSR ya. Kemudian ada Mbak Sania Almas, jadi profitabilitas ini mempengaruhi perusahaan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial ya. Ini semua hasil penelitian ya, jadi ini semua hasil penelitian. Jadi tadinya itu di mana paradigmanya berubah ya, di mana dulu adalah perusahaan itu profit base ya, profit base. Nah, kemudian baru pada akhir-akhir ini aja dimasukkan komponen lingkungan ya, kinerja lingkungan. Jadi selain perusahaan itu beroperasional menghasilkan profit, ternyata dia juga harus care, dia punya tanggung jawab sosial atau CSR tadi yang diungkapkan oleh Mas Ahmad Ansori sama Mbak Juli sama Mbak Sania tadi ya, tanggung jawab sosial tadi. Nah, itu nanti bisa dieksplor lebih jauh ya melalui serangkaian penelitian ya, jadi itu masih menjadi topik yang menarik ya. Saya promosi, saya promosi karena saya sendiri yang tertarik ya. Jadi mungkin bisa saudara ada barangkali yang mempunyai ketertarikan yang sama dengan saya ya.
Nah, kemudian di dalam akuntansi lingkungan atau manajemen biaya lingkungan ada yang namanya konsep ekoefisiensi ya. Jadi ekoefisiensi ini apa sih? Jadi dia itu konsep efisiensi tapi berbasis kinerja lingkungan ya. Jadi perusahaan itu dia dituntut untuk efisien dalam operasionalnya secara finansial, secara biaya ya. Tapi di sisi lain dia tidak boleh mengabaikan yang namanya keberlangsungan atau kelestarian lingkungan ya, keberlangsungan dari ekosistem atau lingkungan ya. Jadi selain dia beroperasi menghasilkan profit ya, dia juga harus mempunyai tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Bolehlah mungkin instalasi limbah itu biayanya lebih mahal ya, mungkin lebih mahal. Kemudian apabila dari sisi finansial ternyata lebih mahal daripada tidak menginstal limbah ya, ini kinerja lingkungan belum masuk ya. Nah, kemudian pilih tidak menginstal instalasi IPAL. Apa yang terjadi? Kemudian limbahnya kemana-mana ya, mencemari sungai, sumber air bersih, tanah ya. Kemudian apakah dia bisa mendapatkan profit lebih tinggi apabila dia tidak menginstal IPAL yang baik gitu ya? Ternyata tidak ya. Instalasi IPAL memang mahal ya, tapi dampaknya keberlanjutannya itu jangka panjangnya dia lebih memberikan benefit yang lebih besar daripada perusahaan itu membuang limbahnya sembarangan. Karena apa? Dia harus menghadapi komplain, menghadapi tuntutan denda dari pemerintah, image masyarakat ya, kemudian biaya ganti rugi, pembersihan sungai merupakan tanggung jawabnya dia. Banyak sekali biaya yang timbul dari analisis sederhana ya, mau install IPAL atau tidak. Nah, itu adalah gambaran dari ekoefisiensi ya. Jadi boleh efisiensi tapi harus berbasis kinerja lingkungan gitu ya. Di sini ada 3 konsep ya. Jadi kinerja ekonomi atau finansial ya, kemudian kinerja lingkungan ini tidak bisa dipisahkan ya. Jadi tadi ya dalam contohnya instalasi IPAL itu tadi dia tidak bisa dipisahkan sendiri, misalkan finansialnya sendiri. Jadi biaya untuk instalasi limbah dianalisis dari sudut pandang finansial tersendiri tidak bisa ya. Jadi ini harus digabungkan ya. Jadi dia bagian yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian konsep yang kedua adalah kinerja lingkungan itu merupakan menjadi nanti aspek kompetitif ya. Jadi competitive advantage. Jadi perusahaan yang dia mempunyai kinerja lingkungan yang baik terbukti mempunyai lebih besar ya competitive advantage-nya di pasar. Kemudian dia bisa meraih pangsa pasar lebih besar, itu terbukti ya. Nah, kemudian ada ekoefisiensi yang merupakan dia itu elemen utama dari kinerja keberlanjutan perusahaan. Keywordnya kinerja keberlanjutan atau sustainable performance. Jadi apa itu sustainable performance ya? Jadi sebuah perusahaan itu dalam beroperasi ya, dia membutuhkan ya yang namanya 3P ya. Jadi dia people itu berarti orang-orang yang ada di sekitar yang bekerja untuk perusahaan ya, karyawannya, kemudian planet ya. Karena perusahaan itu didirikan di lingkungan ya, dia didirikan di masyarakat. Dia mau nggak mau harus mempunyai tanggung jawab ya, selain dia itu mencari keuntungan ya. Karena apa? Ya karena dia ambil sumber dayanya juga dari masyarakat kan ya, dari hutan ya. Kemudian kalau misalkan dia pabrik kertas ya, kertas dan bakunya batang pohon ya, batangnya diambil. Nah, kemudian dia punya tanggung jawab menanam kembali pohonnya kan ya, masa dia ambil hutan yang untuk hutan lindung diambil semua. Ya bayangkan maka berapa kerusakan yang dia timbulkan karena dia eksplorasi sumber daya alam dengan tidak bertanggung jawab. Kemudian profit ya, boleh dia mencari profit tapi harus seimbangkan dengan yang lain ya, 2 unsur yang lain yaitu people sama planet. People berarti dia harus mempunyai tanggung jawab dengan seluruh karyawannya, kemudian seluruh masyarakat di sekitarnya ya. Nah, kemudian yang namanya sustainable performance itu dia fokusnya adalah jangka panjang ya. Dia tidak fokus untuk mencari keuntungan sesaat atau short term performance atau short term profit ya. Tapi dia memperhatikan dampak jangka panjang dari apa yang dia putuskan pada saat ini ya. Jadi misalnya dia tadi contohnya mau instalasi limbah atau tidak. Mungkin pada saat
dibuatnya keputusan untuk tidak menginstal IPAL gitu ya, pada saat itu dia profit ya, dia bisa save biaya sekian ratus juta ya untuk instalasi IPAL itu, dia bisa. Tapi bayangkan itu adalah profit jangka pendek pada saat itu saja ya. Dampaknya apa? Pada saat setelahnya dia harus membayar biaya pembersihan sungai, komplain, kemudian image, banyak sekali biaya atau dampak yang timbul akibat dia menguntungkan atau mementingkan keuntungan sesaat ya. Jadi ini dia kalau misalkan perusahaan itu memperhatikan sustainable development atau sustainable performance, dia tidak hanya eksploitasi atau sumber daya untuk kepentingan jangka pendek ya, tapi dia juga memperhatikan profit performance, long term performance maksud saya, long term performance. Jadi apa namanya, kinerja jangka panjang ya. Jadi dia tidak hanya fokus pada profit jangka pendek ya. Kemudian ada konsep ekoefisiensi ya. Di sini ada beberapa elemen. Jadi tadi kinerja lingkungan atau ekoefisiensi ini nanti bisa mempengaruhi beberapa elemen ya. Yang pertama dia akan mempengaruhi ini, permintaan customer atas produk yang ramah lingkungan ya. Jadi ekoefisiensi ini didasari pada adanya tuntutan customer ya atas permintaan produk yang lebih ramah lingkungan ya. Kemudian ada dia bisa dengan menerapkan ekoefisiensi ya, kemudian dia mempunyai kinerja lingkungan yang baik, dia bisa mendapatkan karyawan yang dia itu lebih baik ya. Dia karyawan-karyawan yang sekarang ya yang berkualitas, yang lebih berkualitas. Karena apa? Karyawan itu dia punya visi misi ya, apabila tidak sesuai dengan perusahaan ya. Misalkan kita bekerja di perusahaan yang kinerjanya buruk, lama-lama nggak betah ya, lama-lama nggak betah. Kita akan cari perusahaan yang lebih bonafit ya, yang lebih bisa memberikan kebutuhan jangka panjang kita ya. Bayangkan kita kerja di perusahaan yang sudah kinerja finansialnya buruk, kinerja lingkungannya buruk ya, banyak tuntutan sana sini, banyak komplain, kemudian dilelahnya kita yang bagian misal SDM bagian apa namanya sih, bagian komplain itu ya, bagian customer ya, kita di bagian itu lama-lama kan nggak betah ya, kita kerjaannya tingkat komplainnya tinggi ya, kemudian kita yang disuruh ngurusi sana sini ya, tuntutan hukum misalnya, ini bagian misalnya di bagian yang spesifik, bagian penanganan komplain. Nah, walaupun sebenarnya SDM itu berkualitas, akhirnya dia tidak lama-lama betah ya, nggak lama-lama dia nggak betah kerja di perusahaan itu ya. Maka dengan perusahaan itu memperhatikan kinerja lingkungan ya, dia bisa menempatkan sumber daya manusia atau human resource yang lebih baik ya, dengan produktivitas yang lebih tinggi. Karena apa? Ya, yang masuk di perusahaan itu adalah SDM yang bonafit ya, SDM yang berkualitas gitu ya. Kemudian dengan menerapkan ekoefisiensi ya, perusahaan bisa ini mendapatkan biaya kapital atau biaya modal yang lebih rendah ya. Gimana caranya? Ya karena dia berarti karena image masyarakat tadi ya, image masyarakat tadi percaya oleh perusahaan itu, dia percaya bahwa perusahaan itu berkinerja baik ya, maka dia diizinkan untuk beroperasi. Nah, diizinkan beroperasi ini berarti dia boleh menggunakan resources ya, misalnya sumber daya alam, kemudian sumber daya tenaga kerja dengan syarat dan ketentuan tertentu ya. Kemudian dia bisa mendapatkan akses modal, banyak masyarakat yang ingin investasi di situ karena perusahaannya baik, maka dia dapat biaya modal yang lebih rendah. Karena apa? Dia nggak perlu cari-cari ke sana sini, sumber daya itu datang sendiri ya. Jadi banyak sumber daya manusia yang datang ingin bekerja di situ, kemudian banyak investor yang masuk. Kemudian untuk sumber daya alam dia diberikan izin untuk menggunakan ya, dengan syarat dan ketentuan tertentu tentunya ya. Nah, ini adalah biaya modal yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang kinerjanya buruk ya, dia menghadapi tuntutan sana sini, kemudian banyak investor yang hengkang ya, kemudian banyak karyawan yang resign semuanya. Nah, ini berarti dia biaya kapitalnya tinggi. Nah, kemudian ekoefisiensi juga bisa memberikan dampak atau manfaat bagi perusahaan untuk manfaat sosial ya, berupa ini image ya, brand image ya. Jadi
improve image ya. Citra perusahaan ini sangat penting ya. Jadi sudah saya jelaskan tadi bahwa perusahaan yang mempunyai kinerja lingkungan yang baik itu dia bisa mendapatkan image baik pula di masyarakat ya, bahwa perusahaan itu beroperasi pada sesuai dengan harapan masyarakat, bahwa kita kalau misalkan ada pabrik baru di dekat rumah kita ya, inginnya bahwa pabrik itu bisa memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar kan ya. Jadi dia bisa care dengan lingkungan, kemudian dia bisa membuka lapangan kerja ya, kemudian dia bisa meningkatkan perekonomian. Nah, itu adalah harapan masyarakat atas perusahaan sebenarnya. Nah, dengan menerapkan ekoefisiensi berarti kebutuhan masyarakat atau ekspektasi masyarakat itu terpenuhi, sehingga di situ tercipta image gitu ya. Nah, kemudian konsep ekoefisiensi ini juga merupakan peluang untuk inovasi ya, untuk inovasi produk ya. Jadi karena dia didorong untuk selalu berkinerja lingkungan yang lebih baik ya, dia didorong untuk meminimalkan dampak lingkungan seminimal mungkin, maka dia mendesain produk baru ya. Mungkin dengan kemasannya yang bio ramah ini ya, ramah lingkungan, biodegradable gitu ya. Kemudian plastiknya mungkin bisa terurai dengan cepat, kemasan plastiknya. Nah, dia adalah inovasi, di sini ada inovasi. Kemudian, ekoefisiensi ini bisa mendorong tingkat kompetitif ya, competitive advantage melalui pengurangan biaya atau efisiensi biaya ya. Jadi apabila dia kinerja lingkungannya baik, kemudian biaya lingkungannya menjadi kecil, biaya untuk penanganan lingkungan ya. Kemudian nanti dia bisa efisiensi biaya lingkungan ya. Kemudian nanti dia penetapan harga produknya menjadi lebih rendah ya, daripada dia harus menanggung biaya lingkungan yang kemudian dibebankan ke produk ya. Nah, dari situ dia bisa harga produknya bisa lebih kompetitif gitu ya. Nah, itu adalah keunggulan dari perusahaan itu menerapkan ekoefisiensi. Nah, untuk kasus CPO Indonesia nih, mana yang elemen ekoefisiensi ini yang menjadi produk CPO Indonesia ini kehilangan keunggulan kompetitif ya. Jadi mana sih elemen dari tadi ada beberapa ya, ada 6 ya elemen ekoefisiensi, mana yang menjadikan produk CPO Indonesia ini kehilangan keunggulan kompetitifnya. Silakan yang mau vote di Menti boleh. Jadi ini ada yang pertama permintaan produk yang ramah lingkungan. Jadi ada elemen ekoefisiensi permintaan produk yang ramah lingkungan. Kemudian ada kualitas karyawan atau biaya modal yang lebih rendah, atau dampak isu sosial ya, bagi brand image perusahaan, atau ada inovasi produk, atau elemen yang terakhir ada efisiensi biaya lingkungan ya. Yang mana nih yang mendorong produk CPO Indonesia yang menjadikan dia kehilangan keunggulan kompetitif, aspek yang mana? Yuk silahkan kita open vote di Menti ya. Bu, maaf suaranya masih di mute. Oh, mohon maaf ya. Oh, mic saya ke mute ya. Mohon maaf. Ya, ini sudah bisa terdengar ya? Sudah?
Oke, Ya, Bu. saya lanjutkan ya. Mohon maaf, tadi kendala teknis ya, malah saya tadi keluar sendiri. Mohon maaf. Oke, kita bisa lanjutkan. Jadi untuk hasil votingnya ini tadi ya 10 berapa nih 14 mahasiswa vote di dampak isu sosial ya dan brand image perusahaan. Kemudian 2 mahasiswa vote di permintaan produk yang ramah lingkungan. Oke, good. Ya, jadi kita CPO kita itu ya CPO Indonesia itu pasar Eropa itu inginnya produk CPO itu adalah dia dihasilkan dari proses yang ramah lingkungan sebenarnya. Nah, kemudian ada permintaan produk dari Uni Eropa yang ramah lingkungan. Nah, kemudian selain itu ya, selain karena Uni Eropa itu akhirnya membanning ya, dia melarang produk kita CPO itu masuk pasar Eropa, kemudian akhirnya mencoreng image Indonesia bahwa Indonesia itu akhirnya dinilai bahwa Indonesia itu nggak care ya sama kelangsungan lingkungan ya, keberlangsungan lingkungannya. Terbukti hutannya tiap tahun ada isu hutan kebakaran, kemudian dampak lingkungannya ya, pengelolaan limbahnya juga sangat buruk, sungai-sungainya tercemar ya. Kemudian yang kaitannya sama CPO tadi ya, yang juga mencoreng image perusahaan minyak sawit ya adalah adanya eksploitasi buruh tenaga kerja ya di perkebunan sawit. Nah, itu menjadi isu-isu yang kemudian akhirnya menurunkan competitive advantage dari produk minyak sawit kita ya, minyak sawit Indonesia. Nah, kemudian kita bisa tahu dampaknya ya bahwa keuntungan sesaat itu tidak selamanya bisa kita pertahankan ya, karena dorongan dari masyarakat untuk peduli pada lingkungan itu sangat besar sehingga bisa mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Nah, kemudian kita masuk ke biaya lingkungan. Jadi segala dampak lingkungan yang tadi saya sebutkan tadi ya, dia mempunyai konsekuensi secara finansial ya. Tentu saja dia tidak gratis, dampaknya itu tidak gratis ya. Dampaknya itu menimbulkan biaya. Biayanya ditanggung siapa? Ya perusahaan, karena tanggung jawabnya dia timbul karena aktivitas operasionalnya dia gitu ya. Jadi biaya lingkungan ini merupakan, tadi saya katakan dia jenis biaya kualitas ya, kemudian dia fokus pada kinerja lingkungan. Nah, karakteristiknya sama dengan biaya kualitas yang kemarin kita pelajari, bahwa semakin tinggi biaya lingkungan ya, berarti semakin buruk kinerja lingkungan perusahaan. Sebaliknya, apabila biaya lingkungan itu rendah ya, atau minimal atau bahkan nol ya biaya lingkungan itu, maka kinerja lingkungan perusahaan itu menjadi semakin baik gitu ya, semakin maksimal. Nah, jenisnya biaya lingkungan ini sama ya dengan biaya kualitas yang kemarin kita pelajari. Dia ada pencegahan, kemudian ada deteksi, ada kegagalan internal sama kegagalan eksternal. Ragamnya sama ya. Saya rasa nggak perlu saya jelaskan lagi apa itu kegagalan internal eksternal, kemarin kan sudah ya. Nah, untuk biaya pencegahan lingkungan itu ada sebelum dampak kinerja lingkungan itu memburuk, dia ada evaluasi pemilihan pemasok. Kemudian ada pelatihan untuk karyawan mengenai pentingnya kinerja lingkungan. Ada pelatihan ISO, ada sertifikasi ISO terkait dengan kinerja lingkungan, misalnya seperti itu. Kemudian ada kalau deteksi lingkungan itu untuk menentukan bahwa produk atau operasional perusahaan itu sudah memenuhi dari standar lingkungan. Jadi dia ada penilaian atau appraisal, yaitu dengan audit aktivitas lingkungan. Dari Kementerian Lingkungan Hidup ada proper ya penilaian kinerja lingkungan. Kemudian kalau ISO ada ISO 14001 kalau nggak salah, itu terkait dengan manajemen lingkungan ya. Itu nanti apabila perusahaan kan apabila dia ingin dianggap bermutu, maka dia mau nggak mau harus harus tersertifikasi ceritanya gitu ya. Sama dengan misalnya kalau Udinus gitu ya, dia ingin dianggap bermutu, maka dia harus ikut akreditasi. Nah, sama dengan perusahaan, dia juga ada akreditasinya dari berbagai aspek. Kalau aspek yang lingkungan ada proper dari Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian ISO juga menyediakan. Nah, kemudian ada biaya kegagalan
internal sama eksternal ya. Jadi kalau internal ini dia itu belum sampai mencemari lingkungan ya. Jadi dia ada limbah ya, ada limbah tapi dia belum sampai dampaknya belum sampai ke lingkungan. Jadi masih dalam internal perusahaan. Jadi ada limbah misalnya dia produksi kertas misalnya, maka dia mengoperasikan mesin boiler ya untuk boiler itu apa ya, pemanas ya, untuk bikin bubur kertasnya, maka dia ada emisi ya, asapnya itu ya, asap cerobong, asapnya itu mencemari. Nah, kemudian dia apa? Supaya dia nggak ke dampak lingkungan, dia apa? Dia beli alat yang lebih ramah lingkungan. Mungkin ganti mesin yang lebih ramah lingkungan. Kemudian ada supaya kalau misalkan dia udah punya mesin ya, jadi biaya pemeliharaan mesin. Kemudian daur ulang ya, jadi dia belum sampai ke lingkungan ya, dampaknya itu masih di internal perusahaan. Kemudian biaya kegagalan eksternal berarti ya apabila dampak lingkungan itu atau biaya kegagalan atas kinerja lingkungan itu sudah sampai mencemari lingkungan ya. Jadi misalnya sungai ya, dia sungai limbah cairnya itu sudah mencemari sungai, kemudian sudah mencemari sumber air bersih. Kemudian apabila limbahnya padat, sampah ya, sudah memenuhi sungai atau memenuhi lahan di sekitar perusahaannya, itu adalah biaya kegagalan eksternal. Dia harus membersihkan ya, ada pembersihan danau sungai, kemudian restorasi tanah ya, dia harus dari sampah-sampah itu dia bersihkan, kemudian ada klaim kerusakan properti misalnya seperti kasusnya Lapindo itu ya, kerusakan properti. Nah, kemudian ini berdasarkan jenis ya, sama dengan biaya kualitas yang kemarin. Jadi ada aktivitas pengendalian, kemudian deteksi, kemudian ada kegagalan internal sama eksternal, jenisnya sama. Kemudian gimana caranya melaporkan biaya lingkungan ya, tadi kita sudah tahu ya biaya lingkungan itu bagaimana. Nah, pelaporan biaya lingkungan ini ya butuh ya, manajemen itu butuh atau memerlukan ya untuk apa? Untuk evaluasi kinerja ya. Jadi biaya lingkungan ini digunakan untuk evaluasi kinerja. Seberapa baik kinerja lingkungan perusahaan dilihat dari proporsi biaya lingkungan ya. Jadi apabila biaya lingkungannya ternyata tinggi, tidak terkendali, maka berarti perlu ada perbaikan dari berbagai aspek lingkungan ya. Jadi ini contohnya pelaporan biaya lingkungan, ini pakai yang aktual ya. Nah, ini ada biaya pencegahan, kemudian biaya deteksi, biaya kegagalan internal, biaya kegagalan eksternal, sama seperti kayak biaya kualitas yang kemarin kita pelajari ya. Caranya sama melaporkannya, kemudian presentasenya, kalau ini dari total biaya operasional. Nah, jadi dia dihitung bukan dari biaya dari total penjualan, tapi dari biaya operasional. Jadi berapa persentase biaya lingkungan ini terhadap total biaya operasional, ternyata dia 15%. Nah, itu dari pelaporan ya. Kemudian untuk menilai efisiensi biaya lingkungan, jadi biaya lingkungan yang efisien atau yang optimal itu yang seperti apa sih sebenarnya ya. Jadi sama seperti biaya kualitas kemarin ya, apabila biaya lingkungan itu pada tingkat optimal, di mana dia itu seminimal mungkin ya. Kalau bisa dia zero ya. Jadi dampaknya terhadap lingkungan itu zero damage. Kalau kemarin zero defect ya, terhadap produk cacat itu zero defect. Kalau di konsepnya biaya lingkungan berarti dia zero damage, atau dampaknya terhadap tingkat kerusakan lingkungan itu nol. Nah, itu adalah tingkat biaya lingkungan yang paling efisien, yang paling optimal ya, yang menjadi target dari kinerja perusahaan ya, supaya dia bisa menekan kendali biaya lingkungan itu seminimal mungkin. Nah, ini ya, jadi pelaporan efisiensi biaya lingkungan adalah dengan membandingkan, salah satunya adalah dengan membandingkan manfaat atau benefit ya, atau insentif dari lingkungan dengan biaya lingkungan. Jadi dia sudah keluar berapa untuk biaya lingkungan, kemudian dia bisa dapatkan manfaat berapa ya. Kalau kemudian ternyata jenjangnya masih jauh, maka dia perlu efisiensi lagi ya, perlu peningkatan kinerja lagi, mana yang harus diperbaiki ya. Jadi ini ada manfaat lingkungan ya, ada pengurangan biaya, jadi pengurangan biaya atas polusi ya.
Jadi kalau dia ternyata sudah misalnya instalasi emisi atau limbahnya itu sudah baik ya, kemudian dia ada pengurangan biaya dari kontaminan atau dari polusi itu tadi ya, sebesar 3 juta. Kemudian pengurangan biaya dari ini polusi yang zat-zat gas-gas yang berbahaya ya, gas rumah kaca itu ya. Nah, ini limbah-limbah yang berbahaya ini ada 4 juta. Karena apa? Dia sudah instalasi limbah atau instalasi untuk emisinya itu sudah baik ya, maka dia nggak perlu untuk menangani biaya ini lagi, pembersihan kayak pembersihan polutan, kemudian bayar denda akibat dia itu apa namanya melebihi dari kapasitas emisi. Kalau gas itu ada ininya, ada ambang batasnya ya. Kalau cerobong asap itu kan mengeluarkan gas ya, ada CO2, ada SO2 ya. Ya ini sebenarnya teknik lingkungan ya, tapi kita akuntansi apa namanya manajemen ini belajar sedikit, tapi kita bidik dari sisi biayanya ya. Nah, ada SO2, CO2, SO2 itu yang menimbulkan hujan asam itu ya, itu di Kementerian Lingkungan Hidup itu ada batas emisinya loh ya. Jadi perusahaan itu mengeluarkan emisi berapa, jadi dia ada ambang batasnya ya. Jadi ada alatnya nanti. Nah, apabila dia ternyata dalam operasionalnya melebihi ya, maka dia harus bayar denda, Nah, kemudian nanti kalau misalkan masih seperti itu bisa dicabut izin operasionalnya ya, bisa dicabut. Nah, ini tadi adalah biaya yang terkait dengan itu tadi, dengan emisi limbah, kemudian emisi gas polutan itu tadi ya. Nah, kemudian ini ada pendapatan dari daur ulang, misalnya dia bisa daur ulang kemasannya ya, dia bisa save biaya segini 2 juta. Kemudian ada cost saving atau dia penghematan biaya lain di konservasi energi, misalnya dia ngubah apa namanya menggunakan energi yang lebih ramah ya, misalnya dia nggak pakai listrik, dia pakai tenaga surya, walaupun dia harus install ininya apa teknologi untuk tenaga pembangkit tenaga suryanya ya, berarti dia ada apa penghematan biaya listrik ya. Nah, kemudian ada packaging ya, packaging ini misalnya kemasan produk ya, kemasan produk dari yang misalnya dia itu lebih sulit terurai ya, plastik yang tebel-tebel kayak plastik deterjen ya, plastik pewangi gitu kan tebel ya, itu sulit sekali terurai. Tapi sampai sekarang belum bisa ditemukan teknologi yang ramah lingkungan, yaitu plastik bahan kemasan makanan kayak gitu ya. Kalau packaging yang ini yang plastik belanja ya, kalau misalkan di Semarang kan sudah nggak ada ya, jadi kalau mau belanja dikekepin aja ya. Kalau kita lupa bawa tas daur ulang ya, bawa tas belanja, maka siap-siap sampai kita bayar di kasir ngekepi bareng-barengnya. Kalau yang jilbabnya lebar ya bisa bisa digembol pakai jilbab ya. Nah, itu adalah penghematan biaya package ya. Jadi ini adalah karena concern dengan lingkungan ya. Jadi biaya package-nya untuk di supermarket itu dia bisa hemat ya. Nah, kemudian ini ada biaya lingkungan. Nah, ini ada tadi jenisnya ya. Ya, kemudian kita selisihkan. Kalau misalkan masih tinggi ya selisihnya dari manfaat yang kita peroleh, bisa jadi karena kinerjanya belum baik, bisa jadi karena dampaknya itu nanti masa jangka panjang, bukan pada saat ini gitu ya. Maka itu dari kita menilai efisiensi biaya lingkungan. Kemudian kita mau membebankan ya biaya lingkungan ya, ini pembebanan biaya lingkungan ke produk ya, bukan beban hidup ya. Kalau beban hidup sudah berat, nggak usah ditambah lagi ya. Nah, maka kita akan menambahkan biaya lingkungan ke dalam biaya produk. Nah, masalahnya adalah yang mana yang mau kita bebankan ke produk ya, apakah biaya lingkungan itu yang tadi 4 jenis itu, yang tadi ada biaya kegagalan eksternal, internal, kemudian pencegahan, kemudian penilaian, apakah itu yang akan kita bebankan. Nah, jenis biaya lingkungan ini ada 2 ya, dari sisi apa namanya sumber biayanya ya. Jadi dia kalau ada biaya produk sama biaya proses ya. Biaya produk ini yang kaitannya timbul kaitannya atas produk itu sendiri. Jadi setelah produk itu jadi, biaya itu timbul atas
produk itu sendiri, karena karakteristik dari produk itu sendiri. Contohnya adalah biaya limbah. Contohnya misalnya kemasan botol air mineral ya. Nah, itu produk. Kemudian pada saat botol air mineral itu kita sudah selesai pakai, kita sudah selesai minum ya, kemudian botolnya untuk apa? Dibuang misalnya. Nah, kemudian dibuang apakah dia bisa terurai? Ternyata tidak. Nah, kemudian kalau tidak terurai dia gimana memenuhi misalnya kalau kita buang sembarangan, memenuhi sungai, bisa sampai ke laut. Kemudian kalau di tanah, kalau di TPA itu ya mengendon di situ selama nggak tahu sampai dia ratusan tahun ya, sampai dia terurai menjadi tanah. Nah, itu adalah biaya limbah. Jadi biaya ini tidak bisa dikendalikan oleh perusahaannya. Dia timbul karena karakteristik produknya dia. Jadi misalkan kita tuntut Aqua ya, misalkan produkmu ini menimbulkan dampak lingkungan, kemudian Aqua mau menilai berapa dampak lingkungan, itu sulit ya, karena tidak bisa dikendalikan. Ini biaya eksternal namanya, atau juga disebut biaya sosial ya. Jadi dia sudah di luar kendali perusahaan. Kemudian ada yang namanya biaya proses. Jadi biaya proses ini adalah biaya lingkungan yang timbul pada saat mulai dari pemilihan bahan baku hingga produk itu selesai diproduksi. Jadi ini adalah biaya internal, masih dalam kendali perusahaan ya. Perusahaan masih bisa mengendalikan laju biaya. Ya, jadi misalkan dia ternyata proses produksinya nggak ramah lingkungan, banyak asapnya, kemudian dia ganti mesinnya. Kemudian ternyata bahan bakunya ini residunya banyak, polutannya ya, residunya banyak ya, yang kayak partikel halusnya itu ya banyak. Kemudian ganti bahan baku yang lebih ramah lingkungan. Itu masih dalam kendali perusahaan. Nah, itu tadi jenis biaya lingkungan yang mau kita bebankan ya. Jadi pembebanan biaya lingkungan sama halnya dengan pembebanan biaya produk ya. Maka kita menggunakan dua metode. Kemarin yang sebelum UTS kita sudah belajar ya, FBC sama EBC. Nah, ini sama biaya lingkungan kita akan bebankan menggunakan FBC sama EBC ya. Kalau yang FBC berarti namanya Functional Based Environmental Costing atau FBEC, yang EBC berarti Activity Based Environmental Costing ya. Kalau fungsional masih ingat, fungsional itu yang kita bebankan langsung ya, nggak pakai aktivitas. Ya kita misal biayanya berapa, kemudian produknya berapa, langsung dibagi ya. Kemudian penetapan penelusuran biayanya pakai direct tracing ya. Kemudian drivernya unit level. Bu sudah lupa ya, sama saya juga udah lupa. Mari kita refresh ulang ya, apa itu FBC sama EBC yang kaitannya nanti kita gunakan untuk membebankan biaya lingkungan. Nah, ini contohnya ya, PT Kimia ada memproduksi dua jenis kertas ya, coated dan uncoated. Coated itu yang kertas yang kayak dilapisi ya, lebih tebal. Kalau uncoated itu yang kayak kita gunakan sehari-hari ya, kayak HVS itu uncoated. Kemudian masing-masing produksinya 50.000 rim ya. Kemudian dia pakai jam mesinnya, per rimnya itu sama ya. Untuk jenis produknya itu sama, setengah jam untuk prosesnya, mulai dari bahan baku hingga jadi itu setengah jam. Nah, kemudian produksi kertasnya dia menghasilkan limbah klorin sama belerang limbah cair ya ini ya, karena dia harus memutihkan bubur kertasnya itu, kemudian dikasih klorin supaya kertasnya putih. Nah, untuk dia emisi cair, dia butuh izin ya, supaya dia bisa membuang emisi ini, limbah klorinnya sama belerangnya, dia butuh izin operasional ya, dengan instalasi IPAL, tentunya biayanya 300 juta izinnya itu. Nah, 300 juta ini dibayarkan 3 tahun. Kemudian kalau perusahaan itu melebihi bukan kapasitasnya, melebihi ambang emisi ya, melebihi ambang emisi dari limbah, maka dia dikenakan denda. Nah, rata-rata perusahaan itu membayar dendanya 50.000 per tahun. Dia jadi ada rata-rata dia bayar dendanya itu, biaya dendanya adalah 50.000 per tahun. Nah, mana yang akan kita bebankan ke produk ya, mana biayanya ya. Di sini kita identifikasi dulu mana biaya lingkungan yang akan kita bebankan. Jadi ini
kertas jenis produknya ya, jumlah produksinya masing-masing 50.000. Kemudian penggunaan jam mesin totalnya, berarti tadi masing-masing produk itu tiap rimnya setengah jam ya. Kemudian kita kalikan 50.000 rim kali 2 ya. 2 ini maksudnya 2 jenis produk. Kemudian kali penggunaan jam mesinnya setengah jam. Maka biaya total jam mesin untuk kedua produk ini adalah 50.000 jam mesin ya. Ini sama-sama 50.000 ya, tapi ini jam mesin ya. Ini kalau ini rim. Jadi ini bukan 50.000 itu diambil dari 50.000 rim, bukan. Jadi ini perhitungannya ya. Kebetulan angkanya sama-sama 50.000 rim. 50.000 kebetulan sama-sama 50.000, hanya satuannya satu jam mesin sama rim. Jadi jangan kebalik ya. Kalau misalkan nanti ada soal yang diganti ya, ini jumlahnya enggak 50.000, kemudian nanti pembaginya dari jumlah output produksi. Nah, itu nanti akan jawabannya salah ya. Nah, jadi ini adalah caranya dari sini ya. Nah, kemudian tadi ada biaya izinnya untuk 3 tahun 300 juta ya. 300 juta kita bagi dulu 3 tahun karena yang akan kita bebankan itu yang tahun ini aja, yang tahun besok ya akan kita bebankan besok ya. Jadi per tahunnya 100 juta. Kemudian tadi ada biaya denda per tahun 50 juta ya. Jadi total biaya lingkungannya ada 150 juta di sini ya. Kemudian kita mau tahu kita bebankan, kalau ini karena fungsional ya, maka drivernya cuma satu, ini tadi jam mesin ya. Jam mesin kita bagi rata ya. Jadi biaya lingkungannya per jam mesinnya berapa? 150 juta bagi 50.000 jam mesin. Berarti 3.000 per jam mesin. Nah, kemudian untuk alokasinya ke kertas yang uncoated sama yang coated berapa ya? Jadi tadi kita alokasikan sesuai penggunaan jam mesin masing-masing produk. Jadi biaya lingkungan per produknya adalah 3.000 per jam mesin kali setengah jam. Jadi masing-masing produk ini sama ya, 1.500 ya untuk alokasi biaya lingkungannya. Nah, saya yakin saudara sudah tahu ya kelemahan FBC. Jadi biaya yang dibebankan menjadi apa? Tidak akurat. Karena apa? Karena adanya ketidakseimbangan proporsi penyerapan. Jadi kalau misalnya yang kertas uncoated tadi, yang coated misalnya yang kertas yang coated tadi menyerap dia menghasilkan emisi yang lebih banyak daripada yang kertas yang uncoated, apakah pembebanan biaya lingkungannya menjadi sama gitu ya? Nah, kalau dari FBC kita tidak bisa deteksi ya, kita tidak bisa deteksi mana sih produk yang sebenarnya lebih ramah lingkungan. Kalau yang lebih ramah lingkungan harusnya harganya lebih dibebankan lebih sedikit ya, karena emisinya kan lebih sedikit ya. Maka pembebanan untuk produk yang lebih ramah lingkungan harusnya biaya lingkungannya dibebankan lebih sedikit. Nah, akhirnya kita pakai yang namanya activity based environmental costing ya. Masih ingat EBC ya. Jadi EBC ini untuk menghitung biaya sesuai proporsi penyerapannya ya. Jadi dia drivernya bukan unit level tapi aktivitas ya. Nah, ini tadi kasusnya masih sama, kertas uncoated sama coated, hanya ada informasi tambahan mengenai produk kertas tadi. Jadi jumlah limbah cair yang dihasilkan jadi klorin sama belerang tadi adalah 20.000 ya, belerang 20.000 kubik. Kemudian kertas coated tadi emisinya ada 15.000 kubik, sama yang uncoated ternyata 5.000 kubik ya. Kemudian kita mau bebankan tadi biaya lingkungan yang 150 juta tadi ya, 150 juta dapat dari mana tadi sudah paham ya. Kita akan bebankan yang 150 juta. Nah, ini berarti karena ini kita pakai yang jumlah emisi ya, kita nggak pakai jam mesin tapi pakai jumlah emisi. Nah, tingkat emisinya adalah totalnya berarti 20.000 ya tadi ya. Total biaya lingkungan yang mau kita bebankan 150 juta. Maka kita bagi dulu activity rate-nya atau tarif aktivitasnya ya. Untuk tingkat emisi berarti 150 juta bagi tingkat emisinya 20.000 ya. Jadi 7.500 per kubik untuk biaya lingkungannya. Kemudian kita mau alokasikan, jadi kita berdasarkan dari berapa jumlah emisinya dia ya. Jadi tarif aktivitas dikali
karena dia drivernya jumlah emisi, maka kali jumlah emisi per produk. Jadi biayanya untuk per emisi adalah 7.500 per kubik ya. Di uncoated ada 15.000, maka dikalikan 7.500 kali 15.000 ya. Kemudian yang coated berarti 5.000 kali 7.500. Nah, ternyata kalau dari ABEC ya, ABEC ini biaya lingkungan yang mau dibebankan itu untuk produk yang tingkat emisinya lebih tinggi, dia dibebankan biaya lingkungan yang lebih tinggi, yang uncoated ini ya. Kemudian yang coated ini emisinya lebih rendah, dia lebih ramah lingkungan, maka biaya lingkungan yang dibebankan harusnya lebih rendah ya. Ini kalau kita pakai ABEC ya. Jadi kita kemarin sudah belajar itu FBC sama ABEC, saya yakin sudah paham semuanya ya. Itu hanya nanti mengganti jenis biaya lingkungan, itu aja. Kemudian kita ke penilaian siklus hidup produk ya. Jadi life cycle produk itu punya siklus hidup. Jadi siklus hidup itu apa sih? Jadi itu keseluruhan proses ya, sejak mulai produk itu didesain, kemudian diproduksi, dikemas, didistribusi, sampai digunakan berarti oleh customer ya, kemudian dibuang. Nah, kalau misalkan sudah dibuang, apakah produk itu bisa didaur ulang atau tidak menjadi produk baru, maka itu adalah satu siklus hidup produk. Nah, kaitannya apa sama biaya lingkungan? Jadi, ini nanti adalah dalam satu siklus hidup produk itu atau life cycle itu ada biaya lingkungan yang timbul ya. Jadi dalam proses perjalanan pembuatan produk itu ada biaya lingkungan. Proses produksi dia ada emisi, kemudian pengemasan package ya, ada kemasannya itu bisa ramah lingkungan atau tidak. Kemudian pada saat penggunaan, kemudian pada saat dibuang ya. Nah, itu adalah menyerap biaya semuanya, memberikan dampak lingkungan semuanya itu ya. Kemudian kita mau nilai biaya satu siklus itu. Nah, ini ya, ini tahapan siklus hidup produk, di mana kalau misalkan bahan baku itu adalah dalam kendalinya supplier ya. Kemudian dari proses produksi sampai packaging ya, di sini ada proses produksi packaging. Itu di kendalinya perusahaan ya, ini kendalinya perusahaan. Jadi perusahaan bisa mengendalikan biaya lingkungan di sini. Kemudian kalau misalkan produk itu sudah didistribusikan ya, kemudian digunakan oleh customer, kemudian produk itu mau digunakan, kemudian mau digunakan atau tidak, kemudian dibuang. Kalau dibuang dia mau di recycle atau mau didaur ulang atau tidak, itu adalah dalam kendalinya customer, bukan dalam kendali perusahaan. Ini eksternal ya. Nah, itu siklus hidup, namanya satu siklus hidup. Kemudian untuk menilai biaya satu siklus itu gimana ya? Jadi dari sini ada analisis persediaan, analisis atau inventory analysis ya. Ini untuk menilai tipe sama kuantitas bahan baku yang digunakan. Kemudian kalau analisis dampak itu dampak lingkungan yang ditimbulkan dari produk. Jadi tadi ada produk, kemudian dampak lingkungannya apa sih? Ya, kalau misalkan botol aqua ya, dampak lingkungannya apa? Ternyata dia plastik tidak bisa terurai. Nah, kemudian nanti dari sini dia mau estimasi ya, estimasi biayanya. Kemudian ada analisis perbaikan. Jadi setelah menilai dampak lingkungan ya, kemudian impact-nya atau dampaknya pada operasional sama keuangan ya, ini selalu kita kaitkan sama keuangan ya, karena akuntansi ya, akuntansi harus monetary unit. Jadi dampaknya itu tadi dinilai finansial ya, dikuantifikasikan berapa. Nah, kemudian nanti kita mencari peluang perbaikan, ya. Mencari mana sih yang kira-kira meminimalkan dampak lingkungan yang lebih minimal ya. Kemudian ini apakah layarnya terlihat dengan jelas? Jadi ini agak kecil-kecil sedikit ya. Jadi ada sebuah butik ya, ini kita pakai contoh yang sederhana ya. Kalau tadi kan kayaknya konsepnya berat ya, ada dampak lingkungan, kemudian persediaan, kemudian kita mau tahu prakteknya aja kayak gimana sih, simpelnya gitu ya. Jadi ini ada butik, dia mau menganalisis ya penggunaan kantong plastik sama paper bag. Jadi kalau misalkan saudara belanja ya, beli misalnya di mana, di Gosh misalnya ya, dia mau beli sepatu, tas atau sepatu ya di Gosh ya, pakai paper bag atau kantong plastik ya. Sekarang kantong plastiknya sudah berbayar. Nah,
Nah, kemudian dia mau memutuskan mana sih penggunaan kantong plastik sama paper bag. Nanti diukur berdasarkan dampak lingkungan, kemudian nanti dampak finansialnya seperti apa. Nah, kemudian ini jadi tahap 1 tadi analisis persediaan ya. Tadi ada paper bag sama kantong plastik. Ini diukur ya, ada dia bahan baku pakai kayu, penggunaannya pakai kayu. Kayunya 33. Kalau yang kantong plastik nggak pakai kayu. Kalau bahan baku apa namanya paper bag ini juga ternyata dia pakai minyak crude oil ya, pakai minyak bumi untuk memprosesnya. Kemudian kalau plastik dia hanya pure crude oil. Ada potensi daur ulang, kemudian potensi terurai di tanah ya. Kalau kantong plastik tidak terurai, kalau paper bag terurai. Kemudian ini adalah analisis persediaan ya. Jadi ada tadi persediaan itu yang terkait produknya. Jadi dia kan bahan bakunya si butik tadi ya. Kemudian analisis dampak, jadi ini analisis kualitatif ya. Maknanya dari ini itu apa sih sebenarnya ya. Jadi ini itu misalnya, ini contohnya ya, jadi ada nilai-nilai ini yang disajikan itu kita kualitatifkan. Jadi produksi paper bag ini, walaupun organik tapi dia pakai kayu berapa? Lebih banyak ya daripada yang plastik. Nah kemudian ternyata dalam pengolahannya dia tetap butuh minyak bumi ya, tetap butuh kimia ya, crude oil ini yang pasti akan menghasilkan emisi lebih banyak dari kantong plastik ya, karena dia harus dimasak menjadi bubur dulu, kemudian diputihkan, kemudian dipanaskan, dikeringkan. Nah itu adalah menyerap energi lebih banyak ternyata paper bag itu. Kemudian kemampuan terurai ini walaupun dia terurai, tapi kalau di lahan yang anaerob ya, ini analisisnya teknik lingkungan ya, ternyata juga butuh waktu yang sama lamanya ya. Kalau misalkan lahannya itu kering ya, nggak ada bakterinya, nah itu ternyata dia juga butuh waktu yang sama kayak kantong plastik. Nah kemudian akhirnya dia pilih, kemudian sampai sini dia analisis perbaikan dulu. Jadi mau nilai dampak ke operasional sama finansialnya. Jadi ini misalkan penggunaan bahan baku ya, paper bag butuh 10.000, kantong plastik butuh 4.000. Ada peralatan produksi yang paper bag ternyata lebih banyak ya. Kemudian emisi paper bag juga lebih banyak karena dia prosesnya berulang kali ya. Kemudian potensi manfaat dari kemampuan terurai ini mengurangi biaya lingkungan ya. Jadi tadi ada biaya lingkungannya, biaya terurainya ini. Jadi ini merupakan benefit ya, maka dikurangkan. Kalau paper bag lebih tinggi karena dia lebih mudah terurai. Kemudian total biaya lingkungannya ini menjadi 10.000. Kantong plastik ternyata lebih rendah, walaupun ternyata dia itu dipandang ya, dianggap sebagai biang kerok dari apa namanya kerusakan lingkungan dari limbah plastik ya, karena dia tidak terurai. Tapi ternyata paper bag memberikan dampak lingkungan yang juga tidak kalah tingginya dengan kantong plastiknya. Maka kemudian cari alternatif lain di sini ya. Dia mau pakai paper bag apa kantong plastik. Kalau misalkan dia belum punya opsi lain, dia pakai pilih yang kantong plastik ya, karena ini secara dampak lingkungan, kemudian secara finansial lebih rendah. Ini saya bukan kampanye kantong plastik loh ya. Ya nanti ini adalah contoh ya, contoh apa namanya penilaian siklus hidup produk ya. Lebih aman apa caranya, alternatif lain, nggak usah pakai kemasan ya. Jadi silahkan untuk gembol sendiri-sendiri ya. Kalau beli sepatu ya dibawa langsung dipakai sepatunya atau dibawa langsung sepatunya ya. Itu adalah alternatif dari tidak apa namanya tidak menggunakan paper bag atau kantong plastik. Enggak yang itu apa namanya itu contoh ya. Ini contoh. Tapi kalau misalkan dia ternyata punya kemasan plastik yang bisa lebih cepat terurai ya. Ada ya kantong plastik yang dia itu apa namanya sangat tipis kemudian sangat mudah robek. Nah itu lebih mudah terurai, maka dia bisa pakai itu ya. Itu contoh dari melakukan analisis siklus hidup ya. Kemudian kita ke akuntansi pertanggungjawaban strategik. Jadi ke akuntansi pertanggungjawaban sama halnya dengan akuntansi pertanggungjawaban yang kita pelajari kemarin ya. Jadi ini merupakan sebuah framework ya atau kerangka kerja untuk meningkatkan kinerja lingkungan dengan apa? Dengan menganalisis pemicu ya atau penyebab timbulnya aktivitas lingkungan. Jadi aktivitas lingkungan kayak tadi pembersihan sungai, kemudian
pembersihan emisi, kemudian bayar denda, itu aktivitas ya. Itu timbul karena apa sih? Nah, kemudian kita pakai pendekatan activity, ya, analisis aktivitas. Masih ingat jenis aktivitas? Value added sama non value added. Kita kelompokkan mana yang value added, mana yang non value added ya. Kemudian yang non value added ini seharusnya kita eliminasi. Apabila tidak bisa, maka bertahap ya. Kemudian biayanya untuk non value added sebisa mungkin dikurangi seminimal mungkin ya. Ini adalah menggunakan aktivitas. Kemudian selanjutnya kita pakai desain lingkungan ya. Jadi tadi ada setelah kita menilai siklus hidup ya, gunanya untuk ke akuntansi pertanggungjawaban ya, tadi siklus hidup produk tadi ya, life cycle tadi, dampaknya apa, kemudian dampak finansialnya seperti apa. Kemudian kita memilih desain produk dengan dampak yang terkecil, kayak tadi kita pilih yang kantong plastik ya. Kemudian pengukuran keuangan ya, jadi ini kita ukur ke kinerja keuangannya. Jadi tadi misalkan kita eliminasi non value added activity, berapa sih dampaknya ke profit berapa, kemudian kalau misalkan kita bisa minimalkan biaya kegagalan lingkungan yang eksternal, kita bisa mendapatkan potensi laba berapa. Nah, ini adalah proses akuntansi pertanggungjawaban. Nah, ini ada kita sudah ini ya contoh dari non value added ya, non value added activity yang terkait sama lingkungan. Jadi ada inspeksi ya, ada kegiatan inspeksi emisi. Ini penting nggak sih sebenarnya? Kalau misalkan penting, harusnya nilainya seminimal mungkin ya. Jadi ini dari 2007 ke 2008. Nah, ini menurun. Kemudian ada peralatan operasional yang ramah polusi ya, nilainya menurun. Kemudian nanti ada ini klaim kerusakan properti, nilainya menurun dari 2007 ke 2008. Kalau misalkan ini seharusnya dihilangkan. Kalau misalkan ini kan semua non value added ya. Non value added ini harusnya kita eliminasi semuanya. Kalau belum bisa, minimal lajunya biaya ini kita tekan ya seminimal mungkin. Nah, dalam perbaikan tentunya tidak bisa instan ya, maka ini selama setahun sudah menunjukkan progres ya dengan adanya penurunan biaya non value added. Nah, itu tadi ya materi kita hari ini sudah selesai. Jadi tadi ada biaya lingkungan, kemudian kita bebankan menggunakan BEC atau EBEC ya, belibet ya menyebutnya ya, atau berbasis fungsi atau berbasis aktivitas. Nah, itu kayaknya lebih enak ya daripada EBC tadi ya. Mana sih EBC kok sama ya. Kemudian tadi penilaian life cycle, kemudian ada akuntansi pertanggungjawaban yang tadi terkait dengan non value added activity. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Gimana cara tadi menilai biaya lingkungan, kemudian membebankannya pakai dua metode tadi? Nggak ada pertanyaan? Belum ada. Kalau belum ada, hari ini kita free tugas ya. Kemudian sebagai gantinya mengerjakan kuis. Kuisnya hanya 7 nomor ya. Jadi hari ini bisa free, hanya mengerjakan kuis saja. Kuisnya juga bisa dikerjakan hingga jam 3 sore ya. Jam 3 sore ya. Silahkan mengerjakan kuis. Nah, kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sekian. Kita jumpa lagi di sesi GMIT terakhir di minggu depan ya. Kemudian kita akan simulasi UAS. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian saudara semuanya. Kita jumpa lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Sama-sama. Makasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Salam. Sama-sama. Selamat beraktivitas semuanya ya.